Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa isi absen terlebih dahulu untuk laporan bahwa kalian aktif dalam mengikuti pelajaran ini. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia kelas 11 yang merupakan pelajaran wajib di sekolah. Pada pertemuan pertama ini, yaitu bab 1, kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selanjutnya kita akan kupas satu persatu tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di Indonesia, motivasi bangsa Eropa datang ke Indonesia atau lebih tepatnya adalah tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua adalah masa kekuasaan VOC. Yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang motivasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, ya. Kedatangan bangsa Eropa seperti contoh bangsa Spanyol, Portugis, ya, Belanda itu disebabkan oleh 4 faktor. Ya, yang pertama adalah adanya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa tadinya percaya bumi adalah pusat semesta. Namun ilmuwan Nicolaus Copernicus mempopulerkan teori heliosentris. Ya. Teori heliosentris itu teori yang menyatakan bumi mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya gitu. Tadinya manusia percaya bahwa bumi berbentuk datar dan ada ujungnya. Namun dengan teori ini bumi berarti bulat dan bisa dijelajahi tanpa henti. Teori-teori astronomi kala itu mendorong banyak orang membuktikannya. Selain itu, bangsa-bangsa di Eropa bisa membuat kapal besar yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Misiu itu adalah sejenis bahan bakar untuk peluru, ya. Misiu juga ditemukan. Misiu kemudian digunakan sebagai peluru bagi Meriam itu tembakan zaman dulu gitu. Senjata yang digunakan di kapal untuk melindungi dari ancaman bajak laut. Penemuan kompas juga membantu para penjelajah. Mereka tak perlu lagi melihat ke langit untuk menentukan arah. Cara itu tak bisa diandalkan jika langit ditutup awan mendung. Nah, dulu mereka untuk mengetahui arah itu mereka melihat langit, ya. Melihat misalkan matahari terbit dari mana, misalkan matahari terbit dari timur, itu menunjukkan arah timur. Matahari tenggelam dari arah barat, menunjukkan arah barat, itu mereka masih menggunakan itu. Tapi dengan adanya teknologi, maka mereka sudah menemukan yang namanya kompas, ya. Kompas itu penunjuk arah. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu karena karena ilmu pengetahuan teknologi lah mereka bisa menjelajahi dunia, ya, dengan ditemukannya ilmu astronomi. Nah, mereka awalnya hanya teori gitu, ya, hanya menemukan sebuah teori yaitu ilmu astronomi bahwa bumi itu bulat, bumi itu datar, terus menemukan sebuah kompas, menemukan
misiu untuk melindungi diri di laut misalkan. Nah, dari itu mereka juga bisa membuat kapal gitu. Akhirnya mereka membuktikan yang namanya teori heliosentris ini, yaitu teori bahwasanya bumi itu mengelilingi bumi itu bulat. Ya, akhirnya mereka memberanikan diri untuk menjelajah dunia ya, sehingga sampailah ke Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah motivasi yang kedua bangsa Eropa mendatangi Indonesia adalah motivasi yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Ya. Jadi kemenangan Turki Utsmani atas Konstantinopel kemudian membuat Turki Utsmani menguasai pusat perdagangan yang ada di Nusantara dengan cara menaikkan harga rempah-rempah. Karena kelangkaan rempah-rempah akhirnya mendorong bangsa Eropa untuk menjelajah samudra hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Dengan semangat tujuan mereka Eropa adalah 3G ya, yaitu gold kekayaan, gospel penyebaran agama, dan glory kejayaan. Hal inilah yang membuat terjadinya hubungan antara datangnya bangsa Eropa ke Nusantara dengan jatuhnya Konstantinopel atas Turki Utsmani. Jadi waktu itu memang Turki Utsmani itu kan menguasai banyak wilayah ya, sampai Eropa ini dikuasai sama dia. Ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, otomatis kan pada saat itu kan pas kelangkaan rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah menjadi langka, akhirnya mereka menaikkan harga. Sehingga bangsa Eropa ini berkat dari ilmu pengetahuan tersebut ya, berkat dia mengetahui ilmu astronomi tadi bahwa bumi itu adalah bulat, maka mereka mencoba menjelajah, membuat kapal ya. Jadi membuat kapal, menjelajahlah ke samudra dan sampailah ke Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, motivasi ketiga adalah ini motivasi utamanya adalah mencari rempah-rempah. Ini motivasi utamanya ya. Jadi motivasi bangsa Eropa itu yang paling utama adalah dia mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena Indonesia itu negeri yang sangat kaya, ya. Karena Indonesia itu negeri yang sangat kaya dengan rempah-rempah. Bayangkan Indonesia itu kan banyak terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak jenis masakan, terdiri dari macam-macam bahasa, ya. Makanya Indonesia itu kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, dari pengetahuan tersebutlah ya yang mendasari mereka ilmu astronomi tadi, mereka menjelajah ya sampai ke samudra, dan yang dibawa mereka adalah teori 3G tadi. Ya, yaitu menjadi kekayaan sebanyak-banyaknya, kekuasaan, dan juga menyebarkan agama. Selanjutnya yang keempat, ya kita bahas yang keempat, yaitu semboyan gold, glory, dan gospel ya. Tujuan bangsa Eropa menjelajah terangkum dalam istilah gold, glory, gospel atau glory. Gold tujuannya adalah goal artinya tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan diantaranya rempah-rempah Nusantara, budak, Afrika, dan sumber daya alam lainnya. Nah ini ya, yang keempat ya. Terus glory, tujuan penjelajahan dengan mencari koloni sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama kejayaan dan kekuasaan. Sedangkan gospel, tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Jadi gospel ini artinya dia penyebaran agama. Saat itu Nasrani dipertentangkan dengan Islam dan peradabannya. Penganut agama Kristen memandang agama lain sesat. Jadi gospel ini prinsip gospel adalah prinsip di mana mereka tujuannya adalah menyebarkan agama. Glory adalah tujuannya mencari kejayaan,
dan gospel itu agama tadi ya, dan goals mencari kekayaan. Nah, oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada bab 1 ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik ya di antara 4 ini ya. Demikian semoga kalian bisa menyimak dengan baik, mencatat, serta nanti kalau ada tugas bisa menjawab dengan baik. Itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar meskipun keadaannya seperti ini. Yang penting semangat belajar, yang penting semangatnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.